Halo teman-teman semuanya, selamat datang ke YouTube channel saya. Senang ketemu dengan kamu lagi. Di video ini saya mau ngebahas tentang protection visa yang ada di Australia. Sebagaimana mungkin teman-teman pernah mendengar apa itu protection visa. Nah, di sini saya akan membahas pemahaman mengenai visa tersebut. Protection visa itu adalah visa yang diberikan oleh pemerintah Australia sebagaimana program untuk pencari suaka. Jadi misalnya seseorang berada di tempat-tempat yang konflik atau merasa terancam bahwa kalau dia tinggal di tempat tersebut akan mati gitu ya, akan dibunuh atau terbunuh gitu ya. Jadi pemerintah Australia membuka program ini untuk refugees atau pencari suaka. Di visa ini, jadi protection visa itu bisa yang namanya orang yang mendapatkannya bisa bekerja dan juga kuliah dan juga melakukan aktivitas yang sama dengan PR gitu. Jadi tidak ada batasan jam kerja, boleh kerja berapa jam sekalipun gitu. Jadi memang diberikan kesempatan untuk tinggal dan kerja atau kuliah gitu ya secara full di Australia. Nah, sekarang kita masuk ke sesi siapa yang berhak untuk mendapatkan visa ini. Yang berhak adalah refugees atau pencari suaka. Dimana seperti yang tadi saya sudah bahas, sudah mention bahwa si pencari suaka itu kalau seandainya tinggal di negara tersebut, dia akan terancam secara nyawa ya. Yaitu bisa terbunuh atau dibunuh, pokoknya akan mati kalau di sana. Entah karena perang, entah karena kelaparan, entah karena bencana alam, dan lain sebagainya. Jadi, kalau dia tinggal di sana, maka dia akan kenapa-napa gitu. Sehingga dia mencari proteksi atau perlindungan atau suaka ke negara-negara lain, salah satunya Australia. Saya dulu pernah bekerja sebagai volunteer di UNHCR, itu adalah PBB ya, khusus untuk refugees gitu di Australia. Jadi saya sempat bertemu dengan refugees dari negara-negara yang konflik seperti Irak, Syria, dan lain sebagainya di Middle Eastern, di mana mereka bercerita pada saat itu mereka meninggalkan harta, rumah, warisan, apapun itu di negaranya, karena kalau mereka stay di sana, maka mereka akan kena bom gitu ya. Nah, di sana itu bahkan para refugees itu bercerita ke saya kalau yang paling saya sesali untuk meninggalkan rumah tersebut adalah bukan harta saya, tapi obat-obatan saya. Karena si orang itu udah cukup tua ya, jadi ya saya kelupaan obat saya dan lain sebagainya. Jadi seperti itulah kira-kira ya. Atau perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraine misalnya saat ini memang sedang juga memanas gitu ya. Di beberapa tempat ada yang dibom, sehingga banyak orang yang mencari suaka yang ada di Australia. Saya juga mengenal keluarga dari Ukraina yang datang ke Australia dengan visa ini gitu ya, satu family dengan anaknya juga. Jadi keluarga ini granted visanya karena memang situasinya sudah sangat mengancam. Indonesia itu sendiri pernah dalam kategori terancam ya, yaitu pada tahun huru-hara 98 di mana ada kekeotikan atau kekacauan politik sehingga untuk etnis tertentu harus pergi kemana-mana ya, ke luar dari Indonesia untuk mencari suaka. Dan pada saat itu saya pernah mendengar cerita bahwa ada seorang ibu dengan dua anaknya yang masih kecil datang ke Australia dengan tanpa visa ya, jadi dengan tiket, dan tiketnya pun dibeli di bandara gitu ya. Dia langsung mengepak barangnya
ke bandara, lalu terbang ke Perth. Setelah di Perth dapat visanya karena memang situasinya mengancam. Tapi pada saat itu ibu tersebut tidak langsung serta-merta dapat citizenship, tapi melalui proses yang panjang karena makin lama demokrasi di Indonesia sudah semakin membaik gitu pada saat itu. Lalu itu kira-kira ya di tahun 98 di bulan Mei tepatnya. Nah, kalau untuk saat ini posisi Indonesia seperti yang teman-teman tahu ya, seperti yang kita tahu, Indonesia ini secara umum itu aman gitu ya, tidak seperti kacau seperti tahun 98 sehingga butuh yang namanya perlindungan atau suaka dari negara lain. Nah, biasanya kalau teman-teman ada etnis tertentu seperti biasanya Cindo ya atau Chinese Indonesian, kalau teman-teman datang ke agent, mereka akan bilang dengan jurus tersebut ya, kamu akan dapat diskriminasi begini dan begitu gitu ya ketika di Indonesia, tapi kenyataannya sudah tidak ya, karena itu sudah berjalan selama 20 tahun yang lalu gitu, sudah usang gitu, jadi sudah tidak berlaku lagi seperti itu. Jadi otomatis visanya akan ditolak kalau seandainya teman-teman menggunakan alasan tersebut. Atau misalnya bagi yang muslim gitu ya, untuk teman-teman yang LGBTQ+, itu biasanya karena teman-teman gay atau apa sebagainya gitu ya, mereka akan bilang bahwa kalau saya terancam, saya akan dibeginikan, dibegitukan, dirajam atau gimana gitu. Walaupun memang ada satu kota di Indonesia ya, di Aceh, yang memberlakukan hukum syariah seperti itu, tapi tidak semuanya seperti itu gitu, sehingga itu tidak valid ke semua orang gitu yang ada di Indonesia. Dan misalnya dengan alasan saya punya hutang, saya dibully, atau misalkan apalah gitu yang mengancam kehidupan saya gitu. Nah, itu juga adalah hal-hal yang belum tentu di-approve gitu visanya, karena itu semua butuh yang namanya bukti gitu ya kalau kamu memang benar-benar terancam. Jadi kalau seandainya teman-teman apply visa ini, teman-teman bisa menilai diri sendiri dan juga negara di tempat-tempat teman berada gitu ya di Indonesia. Apakah saya layak menjadi pencari suaka atau tidak gitu. Jadi sebelum melangkah lebih jauh mengenai visa ini, teman-teman melakukan identifikasi diri sendiri dulu. Bisa nggak nih saya? Layak nggak nih saya? Karena kalau maju ke depannya, nggak hanya makan waktu, tapi juga makan uang. Sekarang kita masuk ke sesi apa konsekuensi kalau kamu apply visa ini. Yang pertama, seperti yang tadi saya bahas, yaitu teman-teman belum tentu di-approve ya visanya. Karena bukan hanya makan uang ya, tapi juga makan waktu. Nah, uang ini ya yang paling sakit ya. Jadi teman-teman itu harus bayar ke agent, harus bayar kalau seandainya tidak di-approve. Terus teman-teman pengen maju ke court gitu ya. Teman-teman harus bayar lagi lawyer, harus begini lagi, begitu lagi supaya bisa tetap berjalan visanya. Jadi ini sangat draining ya, sangat menguras waktu, uang, tenaga, mental gitu ya. Dengan hal-hal yang mungkin Australian government tuh merasa kamu tidak valid gitu untuk mendapatkan visa ini. Sehingga banyak loh orang Australia yang, maksudnya orang government ya, yang kerja di government itu backgroundnya tuh Indonesian gitu. Atau mereka paham gitu dengan Indonesia. Indonesia nggak apa-apa gitu, saya bolak-balik ke sana gitu, bekerja dengan pemerintahnya gitu, nggak apa-apa gitu. Jadi mereka bahkan juga ngerti bahasa kita gitu. Jadi ya mereka nggak bisa dibodoh-bodohin gitu. Itu sih yang pertama. Yang kedua, teman-teman tidak bisa kembali ke Indonesia ketika visanya aktif. Karena logikanya, protection visa adalah kamu tuh keluar dari negara itu, menghindar dari negara itu, karena negara itu dirasa tidak aman gitu. Jadi ketika kamu misalnya mau lebaran gitu, atau kamu pengen liburan ke Indonesia, itu nggak bisa. Jadi kamu
nggak bisa datang ke negara itu gitu, karena memang ya logikanya kamu terancam gitu kan. Kemudian konsekuensi lainnya yaitu ketika misalnya teman-teman nggak valid gitu ya untuk mendapatkan visa itu akan affecting semua orang yang akan apply visa dari Indonesia misalnya. Jadi nih orang nggak bagus nih, nggak valid visanya, dia bohong misalnya, atau ini nggak bener misalnya. Jadi akan lebih ketat lagi gitu screening visa ke visa-visa lainnya, ke orang Indonesia lainnya yang mungkin memang jujur gitu ya mau apply visa lain gitu. Jadi lebih kayak disusahin, atau bahasa Inggrisnya dinaikin, atau misalkan biayanya dinaikin dan lain sebagainya gitu. Jadi ini bisa merugikan orang lain, selain juga merugikan diri sendiri. Sebagai tambahan, teman-teman bisa mempelajari mengenai bridging visa yang sudah saya bahas di video sebelumnya. Jadi di situ ada 5 ya, kalau saya nggak salah, tipe bridging visa, yang mana teman-teman bisa pelajari aja. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton sampai sini, saya appreciate. Dan kalau suka dengan videonya ya, teman-teman bisa like, share, subscribe, juga bisa follow di Instagram di @nura.lami. Oke deh, see you in another videos. Bye for now.